Angkatan 11 dari Kabupaten Serdang Bedagai. Perkenalkan, saya Chandra Purnama dari SMA Negeri 1 Pantai Cermin. Saya Lili dari SMA Satria Dharma Pegongan. Saya Heri Apita Hasibuan dari SD Negeri 10 7967 Pelintahan. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah saya baik, Bu, hari ini. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Bu. Begini, Bu, Ibu kan akan mengadakan coaching dan ini. Ya, Bu. Nah, sehubungan dengan hal itu, saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebelum melakukan coaching. Dalam kegiatan coaching nanti, saya sebagai observer akan menggunakan rubrik penilaian terhadap kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching? Apakah sudah sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, Bu. Sepertinya sudah memenuhi prinsip coaching sampai dengan alur kita. Sebelum melakukan coaching, saya yakin Ibu sudah memahami prinsip-prinsip coaching ya, Bu ya. Ya, Bu. Selain prinsip coaching, seperti yang kita ketahui, Bu, bahwa dalam coaching ada 3 kompetensi yang terkandung di dalamnya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Bu ya. Nah, di antara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apakah yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Pada kegiatan coaching kali ini, Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 2. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan itu. Oh, jadi ada 2 kompetensi ya, Bu, yang Ibu ingin kembangkan dalam coaching kali ini. Nah, di antara kedua kompetensi tadi, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Dalam praktek coaching kali ini, Bu, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan secara aktif agar saya dapat mengenali potensi maupun ide-ide dari coach saya agar dia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, Bu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, apa indikator ketercapaian yang akan Ibu tuju dalam pengembangan coaching kali ini ya, Bu? Yang menjadi indikator ketercapaian yang akan saya tuju dalam kegiatan coaching kali ini adalah pertama, saya bisa melakukan coaching dengan menggunakan alur cerita secara runtut dari tujuan, identifikasi, dan sampai tanggung jawabnya. Dan berikutnya, saya juga bisa mengarahkan coach saya untuk menggali ide dan potensi yang ada dalam dirinya sehingga dia dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang dia hadapi sebagai solusinya. Baik, Bu, semoga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan serta indikator ketercapaiannya juga tercapai. Itu saja, Bu, yang ingin saya tanyakan. Semoga kegiatan coaching Ibu berjalan lancar. Kalau begitu, silahkan Ibu melanjutkan kegiatan coachingnya dengan coach Ibu ya, Bu ya. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah baik juga, Pak. Jadi kemarin Bapak kan ada bilang nih mau bicara secara pribadi dengan saya. Iya, Bu. Ada beberapa permasalahan ya, Bu ya, semalam itu yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Kira-kira permasalahan apa itu, Pak, yang ingin Bapak diskusikan dengan saya? Begini, Bu, saya memiliki beberapa permasalahan ya, Bu ya, terutama dalam kegiatan pembelajaran di kelas.
Kalau boleh saya tahu, permasalahan apa yang Bapak hadapi dalam kegiatan pembelajaran di kelas Bapak? Begini ya Bu ya, kalau saya Bu itu mengajar di kelas, murid-murid itu tidak aktif gitu Bu dalam mengikuti pelajaran gitu kan. Mereka seperti kurang fokus dan tidak antusias dalam belajarnya gitu kan. Dan juga kalau saya memberikan tugas kepada mereka, tidak semuanya yang bisa mengerjakannya Bu, hanya sebagian murid saja Bu gitu Bu. Oh gitu ya Pak. Jadi gini Pak, sebelum kita lanjut nih obrolan kita, kira-kira menurut Bapak dari obrolan kita nanti apa yang akan Bapak harapkan? Baik Bu, jadi ya Bu, menurut saya berharap dari obrolan kita ini Bu ya, saya mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya alami. Baik, jadi menurut Bapak ini kira-kira apa yang menyebabkan murid-murid Bapak di kelas itu tidak antusias dalam mengerjakan tugas dan tidak fokus dalam belajar? Mungkin apa karena cara mengajar saya Bu ya, yang kurang mengasihkan gitu dilihat anak-anak, sehingga kelihatannya sih seperti monoton gitu. Kalau boleh saya tahu Pak, selama ini metode apa yang Bapak pakai dalam mengajar di kelas? Saya menggunakan metode sepertinya semacam ceramah gitu Bu. Makanya kan Bu kelihatannya itu monoton gitu. Dan pasif sih Bu. Jadi buat mereka itu sepertinya jadinya bosan gitu. Jadi nih Pak, menurut Bapak, jadi Bapak mau mengganti metode pembelajaran Bapak gitu ya, agar murid-murid Bapak itu menjadi lebih aktif dalam belajar gitu. Iya Bu, saya ingin mereka itu aktif gitu kan dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi menurut Bapak ini Pak, kira-kira metode pembelajaran apa yang bisa membuat kegiatan belajar di kelas itu lebih mengasyikkan gitu dan bisa menumbuhkan minat belajar murid-murid Bapak? Nah itulah Bu, saya pun juga bingung Bu. Kan ada banyak itu Pak metode pembelajaran gitu. Kira-kira yang cocok dengan karakteristik murid Bapak di kelas itu yang mana? Atau gini, Bapak menginginkan suasana kelas Bapak itu bagaimana saat Bapak mengajar? Menurut saya Bu ya, maunya murid saya itu aktif gitu dalam pembelajaran, saling berkomunikasi yang aktif sama temannya ataupun dengan saya gitu. Mereka senang, riang dan mau mengerjakan tugas gitu Bu, sehingga suasana itu jadi senang gitu, tanpa terbebani seperti yang saya mau. Jadi Bapak inginnya gini, suasana kelas Bapak itu aktif gitu ya Pak, riang, komunikatif gitu. Jadi murid-murid itu merasa tidak terbebani gitu. Nah, kira-kira dari keinginan Bapak tadi, menurut Bapak metode apa gitu yang sesuai dan bisa gitu Bapak praktekkan di kelas Bapak? Kira-kira apa ya? Coba Bapak pikirkan pelan-pelan. Ada tidak metode yang sesuai dengan keinginan Bapak dan dengan karakter murid-murid Bapak dan juga lingkungan sekolah Bapak? Ada sih Bu, mungkin dengan metode seperti diskusi kelompok gitu kan, kemudian dipresentasikan sama murid-murid sehingga adalah komunikasi di antara murid-murid tersebut, sehingga kelas itu tidak monoton gitu kan Bu, saling mendengarkan, saling mengasih pendapat gitu Bu, saling kasih pendapat di kelompok gitu kan. Mungkin kegiatan belajar itu akan lebih hidup Bu. Bagus itu Pak. Jadi dengan menggunakan metode diskusi tadi menurut Bapak, jadi murid-murid Bapak itu menjadi lebih aktif. Udah gitu mereka juga dalam menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas itu menjadi idenya lebih muncul gitu ya. Jadi mampu mereka menggali ide yang mereka punya gitu. Terus juga mempresentasikan hasil diskusi, apalagi di depan kelas itu kan, jadi melatih mereka itu mampu untuk berbicara di depan banyak orang. Nah, jadi mereka jadi terbiasa gitu berkomunikasi aktif. Nah, ini namanya metode interaktif gitu ya Pak ya. Nah, terus Pak, menurut Bapak
apakah hanya dengan menggunakan metode yang interaktif ini saja yang bisa membuat suasana kelas Bapak itu menjadi lebih hidup? Enggak juga sih Bu, mungkin juga perlu penggunaan media pembelajaran sih sebenarnya. Betul itu Pak, jadi penggunaan media pembelajaran itu perlu dan sangat penting gitu ya. Jadi menurut Bapak ini kira-kira media pembelajaran apa yang akan Bapak pakai di kelas gitu agar bisa menarik fokus murid-murid Bapak? Mungkin Bu ya, akan saya coba menggunakan media pembelajaran yang menarik lah Bu, seperti ada videonya gitu kan, ada slide PowerPoint-nya. Kemudian kita masukkan di video tersebut ada semacam ice briefing-nya gitu Bu, sehingga anak-anak itu kelihatan mungkin ada hal yang menarik lah gitu Bu, di dalam kelas itu tadi. Mungkin ataupun kita membuat game-game kuis gitu Bu. Saya rasa begitu Bu. Bagus itu Pak, jadi dengan media yang beragam tadi, apalagi ada ice breaking gitu ya Pak, atau games yang berisi tapi tetap berisi pembelajaran juga gitu. Jadi suasana kelas Bapak pasti akan terlihat lebih hidup gitu. Jadi tadi metode beragam gitu. Nah selain tadi metode juga Pak, tadi kan Bapak juga ada menyampaikan mengenai pemberian tugas nih. Nah, jadi Bapak tadi memberikan tugas kepada murid-murid Bapak, tapi yang mengerjakannya itu hanya sebagian gitu, nggak semua. Nah menurut Bapak ini kira-kira apa yang menyebabkan murid-murid Bapak itu tidak mau mengerjakan tugas gitu, atau tidak semuanya ikut mengerjakan tugas, hanya sebagian? Kalau mengenai tugas ya Bu, menurut pengamatan saya sih mungkin Bu ya, kalau saya memberi tugas mungkin tugas itu begitu banyak gitu kan, dan bentuknya juga hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan saja Bu. Jadi mereka itu mungkin Bu jadi bosan lah gitu Bu ya. Jadi gitu, jadi selama ini Bapak hanya memberikan tugas tertulis gitulah ya Pak ya. Jadi menurut Bapak kalau tugasnya itu jumlahnya banyak, jadi menurut Bapak itu buat mereka males gitu mengerjakan tugas gitu ya Pak ya. Iya Bu. Nah, jadi gini Pak, menurut Bapak kira-kira pemberian tugas yang bagaimana gitu yang kira-kira bisa membuat murid Bapak itu mau atau antusias dalam mengerjakan tugas gitu, karena kan kita tahu nih Pak, kalau dalam dunia pendidikan asesmen itu kan penting gitu. Jadi kira-kira tugas yang bagaimana itu Pak kira-kira menurut Bapak yang bisa membuat mereka itu antusias gitu mengerjakan tugas? Nah itulah Bu, mungkin ya saya agak takut gitu Bu, kalau saya memberikan tugas yang berbagai macam media lah Bu. Takutnya sih mereka itu menolak gitu Bu. Memangnya Bapak udah pernah coba? Belum sih Bu. Nah, ada baiknya gini Pak, kita coba dulu gitu kan. Nah siapa tahu dengan pemberian tugas yang beragam tadi ada perubahan tuh pada murid-murid Bapak gitu kan. Nah sekarang ini pemberian tugas dalam bentuk apa dulu yang kira-kira Bapak mau berikan dulu kepada mereka yang Bapak rencanakan? Kemarin itu Bu ya, saya juga sempat ya Bu merencanakan untuk memberikan tugas dalam bentuk yang beragam, misalnya membuat video pembelajaran, kemudian kita upload di media sosial seperti semacam di IG, Twitter, TikTok gitu kan, ataupun membuat presentasi, makalah. Juga bisa menggunakan media infografis dan lain-lain sesuai dengan minat bakat murid-murid lah Bu. Setuju tuh Pak, saya kalau misalnya memberikan tugas dengan bentuk yang beragam gitu. Jadi satu materi dikerjakan oleh murid-murid itu dalam berbagai bentuk gitu ya Pak ya. Jadi ada yang video, ada yang infografis, ada yang PPT, sesuai lah dengan minat dan bakat gitu. Jadi istilahnya mereka belajar lah gitu ya Pak ya. Nah bisa dicoba itu Pak. Nah apalagi berkaitan dengan media sosial, kita tahu sekarang Pak, anak-anak sekarang ini menggunakan media sosial memang sedang hangat-hangatnya gitu ya, menjadi sesuatu yang bagi mereka gitu. Nah tadi Pak, jadi kalau boleh saya tahu nih Pak, selama ini Bapak sumber belajarnya kalau belajar di kelas itu apa yang Bapak pakai ya Pak? Selama ini sih Bu ya, yang saya pakai itu
hanya buku pelajaran dari Kemendikbud, kemudian dari referensi-referensi di perpustakaan yang ada di sekolah sih. Kalau menurut Bapak lah, kira-kira ada nggak sumber belajar lain gitu yang bisa dipakai di kelas, yang kira-kira juga bisa menumbuhkan minat belajar murid selain buku yang ada di sekolah? Ada Bu, sumber belajar yang lain gitu kan. Misalnya ya video, PPT, YouTube, TikTok, Facebook, ataupun Instagram, dan artikel online maupun blog. Ada juga yang seperti karya ilmiah Bu, seperti kayak Google Site ya. Benar itu Pak, jadi saya setuju tuh dengan menggunakan sumber belajar yang beragam gitu ya Pak ya, yang menarik, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pasti minat belajar murid-murid juga akan meningkat gitu. Tapi Bu, saya agak takut Bu gitu kan. Sebenarnya mau menggunakan media seperti itu gitu Bu. Kenapa harus takut Pak? Yang penting gini, selama itu sesuai dengan kegiatan belajar mengajar, sesuai dengan materi, juga tidak memberatkan, dan yang penting juga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid gitu kan, kenapa tidak gitu. Ya juga sih Bu. Nah, jadi gini Pak, kita kan tadi udah ngobrol nih panjang lebar nih, tadi kan dari awal sampai sekarang. Nah, menurut Bapak ini dari permasalahan yang Bapak hadapi ini, tadi kan sudah muncul tuh ide-ide Bapak itu. Nah, kira-kira apa komitmen yang Bapak rencanakan untuk menyelesaikan atau menjadi solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi? Baik Bu, solusi yang pertama, saya akan membuat rancangan pembelajaran yang menarik gitu kan, dengan menggunakan media dan sumber belajar yang beragam dan mengikuti perkembangan zaman Bu, gitu kan, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar murid gitu Bu. Baru kemudian yang kedua itu saya akan merancang asesmen yang lebih beragam juga, tidak hanya dalam bentuk pertanyaan saja yang tertulis, tapi juga dalam bentuk video, makalah, infografis dan lain-lain. Yang sesuai dengan minat dan bakat murid lah Bu kira-kira. Dan saya juga berkomitmen untuk melaksanakan rencana saya Bu. Itu yang penting tuh Pak ya. Jadi bagus itu Pak rencana yang Bapak akan buat gitu. Membuat rancangan pembelajaran yang interaktif, menggunakan asesmen yang beragam. Nah, menurut Bapak ini kira-kira kapan rencana Bapak itu bisa Bapak laksanakan? Baik, rencana ini akan saya laksanakan kemungkinan minggu-minggu ini lah Bu. Untuk perancang pembelajarannya itu pada awal Oktober, insya Allah pada awal Oktober saya akan memulainya untuk menerapkannya di kelas. Jadi kira-kira tadi akan Bapak laksanakan sekitar Oktober ini lah gitu ya Pak, awal-awal Oktober. Nah, berikutnya Pak, kira-kira bisa nggak kalau setelah kegiatan tadi Bapak laksanakan nih, pertengahan Oktober, setelah Bapak laksanakan, kira-kira pertengahan Oktober atau akhir Oktober nanti kita ketemu lagi untuk berdiskusi ini masalah tadi rencana Bapak tadi untuk merefleksi, mengevaluasi gitu kan perkembangan dari rencana yang sudah Bapak laksanakan tadi di kelas. Baik Bu, terima kasih banyak gitu kan atas waktunya. Saya akan melaksanakan rencana yang saya rencanakan tadi. Jadi untuk ketemu lagi berikutnya Pak untuk mengevaluasi tadi bisa Pak? Bisa Bu. Terima kasih. Jadi saya rasa ada lagi Bapak yang mau disampaikan ke saya? Baik Bu, nanti saya akan kembali berdiskusi dengan Ibu gitu kan Bu. Terima kasih Bu sekali lagi atas waktunya yang diberikan kepada saya, bersedia coaching saya gitu Bu. Saya izin pamit dulu Bu, kemudian karena hari ini ada rapat mendadak Bu di sekolah Bu saya, jadi Bu saya pamit dulu ya. Ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Semoga sukses, semoga berhasil rencananya dan tidak ada kendala lagi dalam kegiatan pembelajaran Bapak.
Waalaikumsalam Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Baik Bu, saya tadi sudah mengamati proses percakapan coaching yang Ibu lakukan. Ada beberapa catatan Bu yang saya buat terkait proses coaching Ibu. Tapi sebelum itu saya mau nanyakan dulu kepada Ibu, tadi dalam proses coaching apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan. Tadi Bu, setelah atau pada saat coaching tadi Bu, yang saya lakukan untuk pengembangan kompetensi tadi adalah penerapan prinsip coaching, antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya. Di catatan saya tadi, Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, di mana Ibu sudah mengobrol dengan coaching Ibu. Tidak ada perbedaan, jadi Ibu dengan coaching memiliki kedudukan yang setara. Ibu tadi juga sudah menerapkan prinsip-prinsip proses kreatif, di mana tadi Ibu juga bisa mengarahkan coaching untuk menggali ide maupun solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ibu juga tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga coaching dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya Bu. Ibu juga sudah mengembangkan kompetensi inti sesuai dengan yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan menurut catatan saya Bu, selama proses coaching, hal tersebut sudah Ibu laksanakan dengan percakapan yang baik. Tadi juga sudah sesuai dengan alur tirta, di mana tadi Ibu juga sudah memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian juga sudah ada rencana aksi, dan juga sudah ada tanggung jawab. Jadi secara keseluruhan Bu, menurut catatan saya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan semangat dan sangat baik. Satu pertanyaan lagi Bu, terkait proses coaching tadi. Kompetensi apa yang ingin Ibu inginkan kembangkan? Kalau mengenai kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu, dari yang saya sudah laksanakan tadi itu kesadaran penuh Bu, karena tadi pada saat coaching kompetensi ini memang belum maksimal saya laksanakan, masih ada beberapa yang kurang untuk kesadaran penuh. Baik Bu, jadi kompetensi kehadiran penuh ya Bu, atau present yang akan Ibu kembangkan. Iya. Baik Bu, semoga harapan Ibu untuk mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh segera dapat diwujudkan dan dimaksimalkan dalam diri Ibu. Dan saya berharap bukan hanya kesadaran penuh yang berkembang Bu, tapi juga kompetensi yang lainnya seperti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot akan semakin baik lagi ya Bu ya. Harapan kedepannya dalam melakukan coaching, Ibu tetap menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi coaching dengan menggunakan alur tirta agar kompetensi coaching ini semakin mantap ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih Bu atas proses yang luar biasa tadi ya. Semoga semakin sukses ke depannya. Semangat ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama juga Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ibu, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kalau saya baik Pak. Alhamdulillah Bu ya. Jadi begini Bu, hari ini kan Ibu akan mengadakan coaching ya Bu? Iya Pak, saya hari ini memang mengadakan coaching. Nah, sehubungan dengan hal itu, maka saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebelum melakukan coaching Bu. Iya Pak.
Baik, dalam kegiatan kucing nanti, saya sebagai observer akan menggunakan rubrik penilaian terhadap kegiatan kucing yang Ibu lakukan. Kira-kira Bu, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kucing? Apakah sesuai sudah menggunakan Altirta dengan tujuan, identifikasi, rancangan aksi, dan tanggung jawab? Sudah Pak. Baik. Sebelum melakukan kucing, saya yakin Ibu sudah memahami prinsip-prinsip kucing. Selain prinsip-prinsip kucing, seperti yang kita ketahui Bu ya, bahwa dalam kucing itu ada 3 kompetensi inti yang terkandung di dalamnya, ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kucing kali ini? Ya baik Pak, pada coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua yaitu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik asah Pak. Baik Bu, jadi ya ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam kucing kali ini. Nah, di antara 2 kompetensi ini, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini Pak, yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif agar saya dapat menggali potensi dari kucing saya agar dia dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya Pak. Baik Bu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, ya, apa indikator ketercapaian yang akan Ibu tuju dalam pengembangan kucing kali ini? Yang menjadi indikator pencapaian yang saya ingin tuju Pak, yang pertama kegiatan kucing kali ini saya ingin melakukan coaching dengan menggunakan Altirta secara runtut sehingga saya bisa mengarahkan kucing saya untuk menggali ide, potensi dirinya sehingga bisa menemukan jawaban dari masalah-masalah yang dihadapi oleh kucing saya Pak. Baik Bu, semoga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya serta indikator ketercapaiannya juga akan tercapai. Ya. Itu saja Bu yang ingin saya tanyakan. Semoga kegiatan kucing Ibu berjalan dengan lancar. Kalau begitu, silakan Ibu melanjutkan kegiatan kucing selanjutnya. Terima kasih Pak arahannya dan semoga nanti saya bisa melakukan ini dengan baik. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Ibu baik, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu. Iya Bu, kemarin Ibu ada bilang mau berbicara secara pribadi dengan saya. Iya Bu, ada beberapa permasalahan yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Kira-kira permasalahan apa yang ingin Ibu diskusikan dengan saya Bu? Begini Bu, saya memiliki beberapa permasalahan terutama dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kalau boleh saya tahu, permasalahan apa yang Ibu hadapi dengan kegiatan pembelajaran Ibu di kelas? Begini Bu, kalau mengajar di kelas itu murid-murid banyak yang tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran. Mereka seperti kurang fokus, tidak antusias dalam belajar, dan kalau saya memberikan tugas juga tidak semua mengerjakan, hanya sebagian saja yang mau mengerjakan tugas. Oh, jadi menurut Ibu dari obrolan kita sekarang ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Saya berharap Bu, dari obrolan kita hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi.
Baik, jadi menurut Ibu, apa kira-kira yang menyebabkan murid Ibu di kelas tidak antusias dan fokus dalam proses belajar mengajar Ibu? Eh, Mungkin Bu, kalau menurut saya cara mengajar saya itu kurang mengasyikkan gitu. Jadi terkesan monoton gitu Bu. Kalau boleh tahu, Bu, selama ini metode apa yang Ibu pakai dalam kegiatan mengajar di kelas? Selama ini Bu, saya menggunakan metode ceramah gitu. Jadi mungkin karena itulah Bu, kegiatan belajar mengajar saya itu kegiatan terlihat monoton dan pasif gitu. Jadi murid-murid itu terlihat merasa bosan gitu. Oh, jadi Ibu mau mengganti metode pembelajaran agar murid-murid Ibu menjadi aktif pada saat proses belajar mengajar nih Ibu. Iya Bu, saya ingin mereka aktif dalam mengikuti pembelajaran saya. Menurut Ibu, metode pembelajaran apa yang bisa Ibu terapkan agar kegiatan belajar Ibu lebih mengasihkan bagi murid dan bisa menumbuhkan minat belajar murid-murid Ibu? Itulah Bu yang saya bingung sekarang ini mau menggunakan metode apa. Begini Bu, kan ada tuh banyak metode pembelajaran. Kira-kira metode pembelajaran yang cocok dengan karakteristik murid Ibu di kelas itu metode pembelajaran yang bagaimana Bu? Itulah Bu yang saya pikir-pikir. Tapi saya kan maunya gini Bu, kelas saya itu maunya murid-murid itu aktif. Udah gitu mereka saling berkomunikasi aktif sesama teman ataupun dengan saya. Suasana kelasnya riang, ceria, dan mau mengerjakan tugas juga dengan senang hati tanpa terbebani gitu. Nah, kalau keinginan Ibu suasana kelas yang begitu, misalnya aktif, komunikatif, riang, merasa tidak terbebani, mereka senang mengikuti pelajaran Ibu, kira-kira menurut Ibu metode apa yang sesuai dengan bisa Ibu praktikkan di kelas Ibu? Apa ya Bu kira-kira? Itu yang saya bingung. Coba Ibu pikirkan pelan-pelan. Ada nggak metode yang sesuai dengan keinginan Ibu? Ada sih Bu sebenarnya. Misalnya gini Bu, dengan metode diskusi kelompok. Jadi murid-murid ini saya kelompokkan gitu kan. Nanti setelah mereka diskusi, mereka mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi dengan begitu kan komunikasi antara murid itu terjadi gitu. Jadi kelas tidak monoton. Kalau selama ini kan hanya mendengarkan saya berbicara di depan kelas. Jadi kalau mereka diskusi, presentasi, mungkin kelas terlihat lebih hidup gitu Bu dalam kegiatan belajar. Nah, ide bagus itu Bu. Dengan menggunakan metode yang beragam, misalnya diskusi, murid menjadi lebih aktif menggali ide dalam menyelesaikan masalah. Mempresentasikan juga akan melatih mereka untuk mampu berbicara di depan orang banyak ya Bu ya. Mereka juga akan semakin terbiasa berkomunikasi aktif. Ini namanya metode interaktif Bu. Terus kira-kira menurut Ibu apakah hanya dengan menggunakan metode yang interaktif saja yang bisa membuat suasana kelas Ibu lebih hidup gitu? Enggak juga sih Bu, kalau metode aja juga masih kurang. Jadi mungkin perlu penggunaan media pembelajaran. Nah, betul itu Bu, media pembelajaran juga perlu. Menurut Ibu, media apa yang akan Ibu pakai di kelas sehingga bisa menarik fokus murid-murid Ibu untuk belajar gitu? Saya Bu mau mencoba dengan menggunakan media pembelajaran lebih beragam lah. Kalau selama ini kan saya nggak menggunakan media yang berbagai macam, jadi mungkin saya akan menggunakan video pembelajaran baik yang saya buat sendiri atau yang saya adopsi dari media-media sosial. Mungkin ada PPT-nya juga, permainan, mungkin games yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembelajaran, dan mungkin juga disertakan dengan ice breaking karena selama ini saya memang tidak pernah menggunakan ice breaking dalam kegiatan pembelajaran. Bagus itu Bu, dengan Ibu menggunakan berbagai media
metode, model, atau sumber belajar yang beragam, suasana kelas ibu nanti akan lebih hidup itu Bu. Dan tidak ada lagi murid yang bosan di kelas ibu. Lalu tadi ibu ada menyampaikan mengenai tugas ya Bu. Yang ibu berikan itu tidak semua murid mau mengerjakannya. Menurut ibu, apa kira-kira yang menyebabkan mereka tidak mengerjakan tugas mereka Bu? Kalau mengenai tugas Bu, menurut pengamatan saya, karena kan gini Bu, saya kalau ngasih tugas itu kan banyak, jadi bentuknya itu hanya sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku, pilihan ganda ataupun essay test yang ada di buku gitu Bu. Jadi menurut ibu mereka hanya diberikan tugas tertulis menjawab pertanyaan, mereka malas mengerjakan tugas ya Bu ya. Iya Bu. Jadi menurut ibu pemberian tugas yang bagaimana yang dapat membuat murid mengerjakan tugas ibu, sementara asesmen itu penting bagi ibu? Itulah Bu, saya takut memberikan tugas sama tadi macam, takutnya mereka menolak gitu Bu. Apa sudah pernah ibu coba? Belum sih Bu. Ada baiknya Bu, ibu coba dulu. Siapa tahu ada perubahan pada murid-murid ibu. Nah, sekarang pemberian tugas dalam bentuk apa yang akan ibu berikan kepada murid ibu? Kemarin kan Bu, saya sempat merencanakan untuk memberikan tugas itu dalam bentuk yang beragam. Misalnya gini, satu materi asesmen. Jadi mereka saya kasih kebebasan untuk membuat tugasnya itu dalam video misalnya, lalu diupload ke media sosial, mau Facebook, YouTube, ataupun Instagram, ataupun TikTok gitu kan, ataupun dalam bentuk presentasi PPT, makalah atau infografis dan lain-lain lah Bu, sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh murid-murid gitu Bu. Saya setuju itu Bu. Jadi kita memberikan tugas yang berkaitan dengan pelajaran dan juga sesuai dengan minat dan bakat mereka. Apalagi yang berkaitan dengan media sosial pasti mereka suka. Tapi Bu, kalau boleh saya tahu, sumber belajar yang ibu pakai di kelas apa ya Bu? Kalau selama ini Bu, sumber media belajar yang saya pakai itu hanya buku yang disediakan dari Kemendikbud dan juga buku yang ada di perpustakaan sekolah Bu. Oh, menurut ibu ada tidak sumber belajar lain yang dapat menumbuhkan minat belajar murid selain sumber dari buku? Sebenarnya ada sih Bu, terkait lagi tadi yang rencana pemberian asesmen yang beragam tadi, saya berencana juga menggunakan media atau sumber belajar yang beragam seperti tadi video dari yang kita lihat dari YouTube ataupun yang kita buat sendiri, ada juga PPT barangkali, ataupun artikel-artikel atau blog-blog ataupun jurnal-jurnal ilmiah yang ada di internet gitu Bu. Rencananya sih mau menggunakan itu juga sebagai sumber belajar gitu. Nah, benar itu Bu, saya setuju dengan penggunaan sumber belajar yang beragam dan menarik sesuai dengan perkembangan zaman. Pasti minat belajar murid ibu akan semakin meningkat, dan mereka semakin berprestasi dalam proses belajar mengajar ibu. Iya sih Bu, tapi sebenarnya Bu, saya takut untuk menggunakan sumber belajar yang seperti itu juga sih Bu. Kenapa harus takut Bu? Selama itu sesuai dengan kegiatan pembelajaran dan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, kenapa tidak Bu? Iya sih Bu. Nah, kita kan sudah panjang lebar nih Bu membahas permasalahan Ibu tadi. Pertanyaan saya sekarang Bu, apa komitmen yang akan Ibu rencanakan untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah yang sedang Ibu hadapi? Jadi tadi Bu, dari rangkaian pembicaraan kita tadi, solusi yang akan saya ambil itu yang pertama, saya akan membuat rancangan pembelajaran itu FPB-nya yang lebih menarik. Nanti saya akan juga sertakan media pembelajaran dan sumber belajar yang beragam mengikuti perkembangan zaman, sesuai dengan minat
dan bakat siswa juga dengan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan kedua juga saya akan merancang asesmen yang lebih beragam, juga tidak hanya selama ini kan hanya bentuk tertulis, tapi saya akan coba dengan bentuk-bentuk yang lain seperti video, makalah, infografis, PPT dan lain sebagainya sesuai dengan minat dan bakat murid. Dan Bagus. saya berkomitmen untuk melaksanakan rencana saya tersebut, Bu. Bagus sekali rencana yang Ibu buat. Menurut Ibu, kapan kira-kira rencana tersebut akan Ibu laksanakan? Rencana ini akan saya laksanakan paling tidak minggu ini. Saya akan coba membuat rancangan pembelajaran dulu. Setelah itu nanti minggu depannya saya akan coba menerapkannya di kelas. Baik, semoga rencana yang Ibu buat dapat Ibu laksanakan dengan baik dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya Bu ya. Apabila Ibu ada kendala, Ibu bisa ajak saya kembali berdiskusi, Bu. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya akan melaksanakan rencana saya tadi. Semoga juga mendapatkan hasil yang terbaik. Oh iya Bu, jangan lupa ya Bu, kalau bisa setelah Ibu melaksanakan kegiatan tadi di awal Oktober, setelahnya mungkin sekitar pertengahan Oktober kita bisa bertemu lagi dan berdiskusi lagi ya Bu ya, untuk merefleksi dan mengevaluasi perkembangan dari rencana yang Ibu sudah laksanakan. Baik Bu, nanti saya akan kembali berdiskusi dengan Ibu, dan saya harap juga Ibu tidak bosan-bosan untuk memberikan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Insya Allah Bu, saya sangat senang bisa berbagi waktu dengan Ibu. Semoga sukses ya Bu untuk penerapan Ibu proses belajar ke depan. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Kalau gitu saya izin pamit dulu ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Kak. Baik Bu, saya tadi kan sudah mengamati proses percakapan, coaching yang Ibu telah lakukan gitu kan. Dan ada beberapa catatan yang saya buat terkait proses coaching tersebut. Tapi sebelum itu saya mau menanyakan kepada Ibu tadi ya, dalam proses coaching apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan. Baik Pak, untuk yang saya lakukan pada saat coaching, yaitu yang pertama saya menerapkan prinsip coaching antara lain dengan proses kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi, yaitu Pak, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi apa yang sudah Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan catatan saya. Di catatan saya tadi Ibu sudah menerapkan prinsip coaching yang kemitraan, di mana tadi Ibu mengobrol dengan coaching itu tidak ada perbedaan. Jadi Ibu dan coaching memiliki kedudukan yang sama. Ibu tadi juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif, di mana tadi itu kan Ibu sudah bisa mengarahkan coaching untuk menggali ide-ide maupun solusi dari permasalahan yang dihadapinya, gitu kan. Juga tadi Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga coaching dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Jadi Ibu sudah mengembangkan kompetensi inti yang sesuai dengan yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan menurut catatan saya ini selama proses coaching hal tersebut sudah Ibu laksanakan, dan Ibu percakapan tadi juga sudah sesuai dengan alur kita, di mana Ibu sudah memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, ada juga tadi rencana serta tanggung jawab ya. Jadi secara umum menurut catatan saya tadi, Ibu sudah melakukan proses coaching itu dengan sangat baik.
Jadi satu pertanyaan dari saya terkait proses coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak, terima kasih. Dari proses coaching tadi yang dilaksanakan ya Pak ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya Pak ya, kompetensi kehadiran penuh atau present. Kenapa ya Pak? Karena tadi pada saat coaching itu masih ada beberapa tahap kesadaran penuh itu belum sepenuhnya saya laksanakan, masih adalah yang harus saya perbaikan gitu Pak. Baik Bu, jadi kompetensi kehadiran penuh atau present yang akan Ibu kembangkan gitu Bu ya. Iya. Baik Bu, semoga harapan Ibu untuk mengembangkan kompetensi kehadiran yang penuh akan segera Ibu maksimalkan dan dari Ibu gitu kan. Dan saya berharap bukan hanya kesadaran penuh saja yang berkembang, tapi juga kompetensi yang lainnya gitu kan. Seperti mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, maka itu akan semakin baik lagi ke depannya gitu. Terus harapan saya juga ke depannya dalam melakukan coaching, Ibu tetap menerapkan yang namanya prinsip coaching dan kompetensi coaching dengan menggunakan alur Tirta buat semakin mantap lagi Bu gitu kan. Terima kasih Bu atas proses yang luar biasa tadi. Semoga ke depannya Ibu semakin sukses dan maju gitu Bu. Terima kasih banyak Pak. Mungkin ini menjadi bahan evaluasi untuk saya ke depannya ya Pak. Baik Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Pak, Waalaikumsalam Bu. apa kabarnya hari ini Pak? Baik, kabar saya hari ini baik Bu. Alhamdulillah. Kalau Ibu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Nah gini Pak, hari ini kan Bapak akan mengadakan coaching dengan salah satu guru di sekolah kita ini. Nah sehubungan dengan hal itu, maka saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak sebelum Bapak melakukan coaching dengan guru tersebut. Ya Bu. Nah, dalam kegiatan coaching nanti Pak, saya sebagai observer akan menggunakan rubrik penilaian terhadap kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Apakah nanti sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta dari tujuan, identifikasi masalah, rancangan aksi, serta tanggung jawab. Baik Bu. Nah, sebelum melakukan coaching, saya yakin Bapak pasti sudah memahami prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, mendengarkan aktif, atau seni bertanya, dan lain sebagainya. Nah, selain prinsip-prinsip coaching, di dalam coaching itu juga ada kompetensi inti yang terkandung di dalamnya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan saya, di antara ketiga kompetensi inti ini, mana yang kira-kira akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Baik, pada kegiatan coaching kali ini, ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama sekali mendengarkan secara aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Nah, jadi ada dua tadi ya Pak, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara dua kompetensi ini, mana kira-kira yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan dalam praktek coaching kali ini? Baik, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini adalah mendengarkan secara aktif agar saya dapat menggali potensi dari coaching saya agar dia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Jadi yang spesifik itu adalah mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Nah, berikutnya dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi,
kira-kira indikator ketercapaian yang akan Bapak tuju dalam pengembangan coaching kali ini apa itu Pak? Yang menjadi indikator ketercapaian yang akan saya tuju dalam kegiatan coaching kali ini adalah saya bisa melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, sehingga saya bisa mengarahkan coach saya untuk menggali ide dan potensi pada dirinya, sehingga dia bisa menemukan jawabannya sendiri ataupun solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik Pak, jadi tadi kita sudah tahu kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, juga indikator ketercapaian akan Bapak tuju. Nah, jadi dari saya mungkin itu saja Pak untuk sementara pertanyaan yang saya ajukan. Semoga pelaksanaan coaching Bapak hari ini lancar, dan saya persilakan Bapak untuk melanjutkan kegiatan coaching Bapak dengan salah satu guru tadi. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Baik Pak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah Bu, baik juga. Kemarin Ibu mau bilang secara pribadi dengan saya Bu. Iya Pak, ada beberapa permasalahan yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Kira-kira Bapak bersedia nggak ini Pak? Kira-kira permasalahan yang seperti apa Bu yang mau didiskusikan dengan saya Bu? Begini Pak, saya memiliki beberapa permasalahan, terutama dalam kegiatan belajar mengajar saya di kelas A. Kalau boleh tahu ya Bu ya, permasalahan seperti apa yang Ibu hadapi dalam kegiatan pembelajaran Bu? Begini Pak, kalau saya mengajar di kelas Pak, murid-murid saya itu tidak aktif dalam mengikuti pelajaran. Mereka itu kurang fokus dan tidak antusias Pak saat belajar mengajar. Juga saya memberikan tugas, mereka itu tidak mengerjakan, hanya sebagian murid Pak yang mengerjakan. Gitu. Jadi menurut Ibu, dari obrolan kita yang sekarang ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Saya Pak berharap dari obrolan kita kali ini Pak, saya mendapat solusi lah dari permasalahan yang saya alami di kelas Pak. Baik Bu, jadi menurut Ibu, apa kira-kira yang menyebabkan murid-murid di kelas tidak antusias, bahkan tidak fokus dalam belajar? Menurut saya kan Pak, mungkin cara mengajar saya Pak yang kurang mengasihkan, atau monoton kali Pak, kurang interaktif sehingga mereka itu bosan kalau saya ngajar Pak. Begitu, Bu. Kalau boleh tahu, selama ini metode apa yang Ibu pakai dalam kegiatan mengajar? Selama ini Pak, saya menggunakan metode pembelajaran. Saya menggunakan metode pembelajaran misalnya metode ceramah, atau bisa juga kadang-kadang metode berdiskusi Pak. Mungkin itu aja yang saya gunakan. Mungkin karena kurang variatif ya Pak, sehingga anak-anak saya jadi bosan gitu. Oh, jadi Ibu mau mengganti metode pembelajaran Ibu ya, agar murid-murid Ibu menjadi lebih aktif pada saat belajar. Iya Pak, saya ingin mereka itu aktif dan mengikuti pelajaran saya itu Pak. Menurut Ibu, metode pembelajaran apa yang bisa membuat kegiatan belajar lebih mengasihkan bagi murid dan bisa menumbuh minat belajar mereka? Kira-kira seperti apa Bu? Itulah Pak, yang membuat saya itu bingung. Menurut Bapak gimana ya Pak? Begini Bu, kan ada nih banyak metode pembelajaran ya, yang kira yang cocok lah dengan karakteristik murid Ibu di kelas gitu kan, atau Ibu menginginkan suasana kelas yang bagaimana pada saat Ibu mengajar? Kalau saya ya Pak ya, saya maunya murid saya itu aktif saat proses belajar mengajar. Kemudian mereka itu saling komunikasi, ada timbal balik lah antara murid tadi, atau murid dengan murid dengan guru juga ya Pak ya. Kemudian saya juga berharap itu anak-anak saya itu
mereka itu riang, senang jika mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, dan mereka itu tidak merasa terbebani gitu ya Pak ya. Itu yang saya harapkan. Nah, kalau keinginan ibu ingin mendapatkan suasana kelas yang aktif, komunikatif, riang, dan merasa tidak terbebani, kira-kira Bu ya, menurut ibu metode apa yang sesuai dan ibu bisa praktikkan di kelas? Itu Pak, saya agak bingung Ibu. Kira-kira apa ya Pak ya? Coba gini Bu, ibu pikirkan pelan-pelan ya, ada tidak metode yang sesuai dengan keinginan ibu? Saya pikir-pikir ada sih Pak. Mungkin dengan metode yang beragam, misalnya metode diskusi kelompok, kemudian berbagai kelompok mempresentasikan di depan kelompok yang lainnya, kemudian juga siswa yang lain menanggapi lah ya Pak atas presentasi dari kelompok yang lain, sehingga ada komunikasi aktif di antara murid-murid saya Pak. Kemudian kelas itu menjadi aktif lah, tidak monoton hanya mendengarkan saya yang ceramah di depan kelas, atau mungkin kegiatan belajar mereka jadi aktif hidup gitu Pak. Nah itu ide yang sangat bagus Bu ya. Dengan menggunakan metode diskusi murid ya, mereka jadi lebih aktif menggali ide dalam menyelesaikan masalah gitu Bu ya. Juga mempresentasikan akan membuat mereka itu ya mampu berbicara di depan orang banyak gitu kan, dan mereka juga ya akan semakin terbiasa berkomunikasi secara aktif gitu Bu. Ini namanya metode interaktif ya, yang terus kita gunakan. Kira-kira menurut ibu apakah hanya dengan menggunakan metode yang interaktif saja yang bisa membuat suasana kelas terlihat hidup gitu? Enggak sih Pak, mungkin juga perlu penggunaan media pembelajaran atau sumber belajar atau cara-cara yang lain gitu Pak. Nah betul tuh Bu. Media pembelajaran itu juga perlu Bu ya, seperti referensi ya dari Google, dari sumber manapun bisa gitu kan. Kira-kira menurut ibu ya, media apa yang akan ibu pakai sih ketika nanti di kelas, sehingga pembelajaran itu bisa menarik, kemudian bisa menjadi fokus terhadap murid-murid ibu sendiri gitu? Menurut saya ya Pak, saya akan mencoba menggunakan media pembelajaran yang menarik Pak, misalnya seperti video atau animasi-animasi yang saya buat melalui Canva, atau juga bisa media pembelajaran yang saya cari di YouTube atau di TikTok. Sekarang kan Pak banyak tuh di TikTok juga media-media pembelajaran yang dibuat berbagai rekan guru yang lain, yang bisa membantu kita untuk mencari sumber mengajar ya Pak ya, atau video pembelajaran yang menarik. Juga mungkin saya juga bisa membuat PowerPoint lah Pak, untuk ditampilkan sebelum siswa belajar. Kemudian juga bisa saya menggunakan speaking, ataupun bisa memadukan proses pembelajaran itu dengan menggunakan games. Mungkin itu bisa Pak yang saya lakukan. Nah itu bagus Bu ya, dengan memunculkan video, membuat Canva ya, termasuk tadi itu apa namanya PPT, juga ibu di kelas itu melaksanakan speaking ya Bu ya, ataupun apa namanya membuat game gitu kan. Itu memang cukup bagus Bu di kelas. Pasti anak-anak, saya yakin lah Bu, anak-anak di kelas itu pasti suasana pembelajaran itu lebih hidup, tidak ada lagi yang namanya membuat di kelas gitu kan Bu ya. Lalu tadi Ibu ada menyampaikan mengenai tugas yang Ibu berikan dan tidak semua murid mau mengerjakannya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu itu apa yang menyebabkan mereka tidak mau mengerjakan tugas? Menurut saya Pak, kalau mengenai tugas ini, yang saya amati selama ini ya Pak ya, karena saya sering memberikan tugas itu
misal bentuknya itu juga kadang hanya bentuk kuis pertanyaan atau esai uraian yang ada di buku teks ya, Pak. Selama ini memang saya belum menggunakan cara-cara yang variatif lah atau yang membuat anak-anak itu senang untuk mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Mungkin itu ya Pak ya yang membuat mereka itu bosan. Oh begitu ya Bu ya. Jadi Ibu merasa kalau hanya diberikan tugas ya tertulis gitu kan, menjawab pertanyaannya itu jadi mereka itu malas mengerjakannya gitu Bu ya. Jadi seperti malas mereka mengerjakan tugas seperti itu ya. Itulah Pak. Jadi menurut Ibu pemberian tugas yang bagaimana sih yang dapat membuat murid mau mengerjakan tugas itu ya. Sementara asesmen itu kan penting juga Bu. Itulah Pak, saya takut juga memberikan tugas yang berbagai macam kepada mereka, takut mereka itu menolak Pak. Memangnya Ibu sudah pernah mencoba? Belum sih Pak. Jadi gini Bu, ada baiknya ya Ibu coba dulu gitu, siapa tahu kan ada perubahan pada murid-murid tersebut gitu. Nah jadi sekarang pemberian tugas dalam bentuk apa sih yang akan Ibu berikan kepada murid? Kemarin ya Pak ya, saya sempat merencanakan untuk memberikan tugas dalam bentuk yang beragam. Misalnya saya itu membuat video pembelajaran, kemudian anak-anak mengupload di media sosial, ataupun mereka juga mempresentasikan hasil dari tugas mereka itu, tapi diupload juga dalam bentuk video. Atau bisa juga ya Pak ya, menggunakan makalah atau membuat infografis yang sesuai lah dengan minat atau bakat yang dimiliki murid-murid itu. Saya setuju Bu itu Bu ya. Jadi kita berikan tugas kepada mereka yang berkaitan dengan pelajaran ya Bu, juga sesuai dengan minat dan bakat mereka juga Bu ya. Contohnya ada yang dari Bu tadi bilang tadi ya, mulai infografis seperti dari video, ada juga dari makalah. Terserah anak Bu mana yang mereka suka gitu kan. Tapi Bu ya, kalau boleh saya tahu sumber belajar yang dipakai itu yang seperti apa Bu, yang dipakai di kelas? Selama ini ya Pak, sumber belajar yang saya pakai itu saya menggunakan buku teks pelajaran yang biasa dibagikan dari Kemendikbud yang disediakan di sekolah Pak. Selain itu juga kadang-kadang saya memang memakai sumber belajar yang ada di perpustakaan lah Pak. Itu aja sih yang saya gunakan selama ini. Oh, jadi itu sumber referensi Ibu ya. Jadi lah Bu, menurut Ibu itu ada nggak sih sumber belajar lain ya yang Ibu dapatkan untuk menumbuhkan minat belajar murid selain buku? Menurut saya Pak, ada sih sumber belajar lain. Karena kan sekarang ini juga kita lihat di mana siswa kita juga yang sudah SMA ya Pak, tahapannya mereka juga sudah bebas penggunaan media sosial. Jadi menurut saya mungkin dengan sumber belajar dari video yang mereka atau yang saya bagi kepada mereka, ataupun PowerPoint yang saya buat, saya bagikan kepada mereka melalui WhatsApp grup atau handphone masing-masing, ataupun saya menyediakan sumber belajar yang saya cari dulu di YouTube. Kemudian linknya saya bagikan di grup anak-anak. Atau sekarang kan Pak kita tahu tuh anak-anak tuh suka tuh main TikTok, Facebook. Jangankan anak-anak, guru saja juga suka ya Pak sekarang. Makanya itu saya lihat banyak itu video-video pembelajaran atau tulisan-tulisan pembelajaran yang berseliweran di Facebook atau di sosmed yang lainnya atau Instagram. Boleh juga sih untuk membiasakan anak-anak kita juga ya Pak membaca dari artikel-artikel yang online atau membaca blog. Juga kita bisa mengarahkan anak-anak membaca karangan ilmiah dari internet atau berbagai macam lah sumber yang bisa kita lakukan Pak, karena memberdayakan siswa kita yang sudah dewasa dan sudah bisa lah mencari masing-masing sumber ya Pak, tinggal kita mengarahkan saja. Kalau menurut saya itu sih Pak. Itu benar Bu, itu bagus sekali Bu, saya setuju itu. Dengan menggunakan sumber belajar yang beragam dan menarik sesuai dengan perkembangan zaman gitu kan, pasti minat belajar murid ya akan semakin meningkat gitu ya.
Itu bagus sekali yang Ibu berikan tadi referensi tadi ya. Tapi Pak, karena itu belum pernah saya lakukan ya Pak ya, mungkin juga di sekolah masih jarang gitu dari guru-guru lain juga melakukan. Saya agak ragu Pak, takut kira-kira dengan menggunakan media sosial yang kita lihat memang sekarang bermacam-macam, beragam-ragam, saya khawatir ini orang tua murid setuju atau tidak, apalagi ini kan menggunakan kuota internet ya Pak ya. Itu yang saya lakukan saat ini Pak. Gini Bu, Ibu nggak perlu takut ya, nggak ada yang takut Ibu. Jadi gini Bu, sebenarnya Ibu mau menggunakan media yang seperti itu kira-kira? Iya. Jadi gini Bu, selama itu ya sesuai dengan kegiatan pembelajaran dan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, kenapa tidak gitu Bu ya? Sebaiknya Ibu lakukanlah Bu, gitu kan. Oh gitu ya Pak ya. Nah, kita kan sudah panjang lebar nih Bu membahas permasalahan yang Bu ceritakan tadi ya kan. Jadi pertanyaan sekarang Bu, apa komitmen yang akan Ibu rencanakan untuk menyelesaikan atau menjadi solusi dari masalah yang sedang Ibu hadapi? Menurut saya Pak ya, dari berbagai panjang lebar tadi cerita kita ya Pak, apalagi Bapak yang sudah membantu saya mencari ide kreatif ataupun pengetahuan-pengetahuan baru lah yang bisa menggali pemikiran saya, dan itu solusi yang akan saya ambil yang pertama ya Pak ya, saya ingin merancang pembelajaran yang menarik lah dengan menggunakan media yang beragam atau sumber belajar yang beragam juga dari berbagai sumber, mau dari buku ataupun perpustakaan ataupun jurnal-jurnal, kemudian di mana itu semua sudah sesuai dengan perkembangan anak lah, perkembangan zaman, minat, kebutuhan belajar murid. Itu yang pertama Pak. Kemudian Pak, yang kedua, saya akan merancang sesuai dengan tadi yang permasalahan saya itu di masalah asesmen ya Pak ya. Saya ingin merancang asesmen yang lebih beragam lah Pak, yang tidak hanya dalam bentuk pertanyaan tertulis ataupun dalam bentuk ini saya rancang nanti yang misalnya video, makalah, infografis sesuai dengan minat murid lah Pak, perkembangan zaman sekarang. Dan saya juga berkomitmen untuk melaksanakan rencana saya ini Pak. Bagus sekali Bu ya, rencana yang dibuat. Jadi ini menurut Ibu nih, kapan rencana tersebut akan dilaksanakan gitu? Menurut saya Pak, rencana ini saya akan laksanakan di minggu inilah Pak, untuk merancang proses pembelajaran dengan menggunakan metode, media atau lain-lain yang mendukung lah. Nanti pada awal Oktober saya akan mulai menerapkannya di kelas sesuai dengan jadwal pelajaran anak-anak. Baik Bu, semoga ya rencana yang Ibu buat dapat dilaksanakan dengan baik ya, dan semoga Ibu dapat mendapatkan hasil yang terbaik nantinya gitu kan. Apabila Ibu ada kendala ya, Ibu bisa ajak saya kembali untuk berdiskusi Bu, Ibu jangan sungkan-sungkan gitu ya. Iya Pak. Baik, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya, kemudian juga bimbingan-bimbingan ataupun ide-ide yang saya dapatkan hari ini dari proses kita berbincang-bincang. Insya Allah saya akan melaksanakan rencana-rencana tadi, saya menerapkan di kelas saya Pak. Oh iya Bu ya, jangan lupa juga Bu, kalau bisa setelah Ibu melaksanakan kegiatan tadi di awal Oktober kalau nggak salah itu ya, setelahnya itu mungkin sekitar pertengahan Oktober kita bisa ketemu lagi Bu dan berdiskusi kembali ya, untuk merefleksi dan mengevaluasi perkembangan dari rencana yang Ibu sudah laksanakan gitu Bu. Baik Pak, nanti saya akan kembali berdiskusi dengan Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya, karena ini berhubung juga sudah siang ya Pak ya. Saya izin pamit.
Terima kasih kembali kepada Bapak. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapkan salam. Baik Pak, tadi Bapak sudah selesai nih coaching dengan guru Bapak tadi, dengan Ibu ya Bu ya. Nah, jadi gini, saya tadi kan sudah mengamati nih proses percakapan coaching yang Bapak sudah lakukan nih. Nah, ada beberapa catatan yang saya buat terkait coaching tersebut tadi ya, yang sudah Bapak Ibu lakukan. Tapi sebelum itu Pak, tadi saya mau menanyakan dulu, dalam kegiatan proses coaching tadi, apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan indikator pencapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Baik Bu, untuk yang saya lakukan pada saat coaching tadi adalah menerapkan prinsip coaching, di antaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi Bu, itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi itu sudah sesuai itu Pak dengan catatan saya tadi. Jadi di catatan saya tadi Pak, Bapak tadi sudah menerapkan prinsip coaching, itu kemitraan, gitu kan? Dimana tadi Bapak sudah ngobrol dengan coach Bapak, dimana antara Bapak dengan coach Bapak tadi itu memiliki kedudukan yang setara gitu, tidak ada perbedaan gitu ya. Jadi Bapak juga tadi sudah menerapkan prinsip proses kreatif, dimana Bapak juga tadi sudah mengarahkan coach Bapak untuk menggali ide maupun solusi dari permasalahan yang dihadapi. Serta tadi Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot, ada beberapa pertanyaan tadi, sehingga coach Bapak tadi dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya, ya Pak ya. Nah, Bapak juga sudah mengembangkan nih kompetensi inti sesuai dengan yang Bapak ingin kembangkan, yaitu tadi ada dua ya Pak ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, menurut catatan saya tadi juga Pak, selama coaching berlangsung, hal tersebut juga sudah Bapak laksanakan. Percakapan Bapak tadi juga sudah sesuai dengan alur tirta gitu Pak, dimana tadi Bapak sudah memulai dengan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi masalah, kemudian juga ada rencana serta tanggung jawab atau komitmen. Jadi kalau secara umum nih berdasarkan catatan saya, Bapak sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Nah, satu pertanyaan lagi nih Pak terkait proses coaching tadi. Kompetensi apa tadi yang ingin Bapak kembangkan terkait coaching tadi? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu ini ya, kompetensi kehadiran penuh atau passion, karena tadi pada saat coaching itu kan Bu. Jadi yang ingin Bapak kembangkan lagi itu adalah kehadiran penuh atau present gitu ya Pak ya, untuk coaching-coaching selanjutnya gitu. Iya Bu. Nah baik Pak, semoga harapan Bapak tadi untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau present tadi akan dapat Bapak maksimalkan dalam diri Bapak pada kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Dan saya berharap juga bukan hanya kesadaran penuh aja yang berkembang, tetapi juga kompetensi yang dua tadi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot juga semakin mantap lagi lah Pak ya, ke depannya semakin berkembang lagi. Dan harapan saya juga ke depannya dalam melakukan coaching tetap juga menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi coaching juga sesuai dengan alur kita gitu ya Pak ya. Dan semoga kedepannya keterampilan dan kemampuan Bapak di coaching ini semakin meningkat dan berkembang. Dan jangan lupa juga Pak disampaikan juga pengimbasannya ke rekan-rekan sejawat Bapak. Baik Pak, terima kasih atas proses yang luar biasa tadi. Semoga makin sukses ke depannya. Saya rasa hanya itu aja dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami, coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wanna be my dream.